Ya karena tema kita adalah anak, fokus kita adalah anak, maka saya pasti ada angka yang kami dapatkan bahwa tren anak menikah di usia dini itu naik trennya. Angka pernikahan anak di usia dini di Kabupaten Nrekang cenderung naik. Iya. Three, two, apa nih mereka kalau dari Kobuser? 1, 2, 1, 2, 3. Close. Close the matcha. Baik. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Naim Arkananta, dan sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan kawan saya, seorang belakangan ini banyak mendampingi orang-orang yang butuh bantuan hukum di nanti kita tanya-tanya lah ya, karena saya juga akan menggali banyak hal di sini di channel Ahmad Dahlan Project tentunya. Oke, kita akan perkenalan dulu lah, namanya siapa, dipanggil apa, dan aktivitasnya sehari-hari seperti apa. Silakan Bro Anto. Jadi nama saya Hendrianto Jupri. Dipanggil banyak. Anto bisa Stoner. Kebetulan ada kita dirikan perkumpulan, namanya itu Forum Bantuan Hukum Mas Rempulu, disingkatnya FBHM. Forum ya istilahnya. Forumnya bukan lembaga ya. Ya. Oke, Forum Bantuan Hukum Mas Rempulu. Forum Bantuan Hukum Mas Rempulu. Nah, aktivitas di forum itu apa? Kegiatan kita, aktivitas kita di perkumpulan ini adalah seputaran hukum. Karena kita bukan dari PNS, dari hakim, dari jaksa ya, tentu dari menjamin masalah masyarakat dalam hal mengakses keadilan. Nah, berarti banyak mendampingi orang-orang yang bermasalah di pengadilan ya, pengadilan dan kepolisian. Pengadilan di tingkat kepolisian, kadang-kadang juga di desa, di kelurahan. Ya. Nah, belakangan ini kasus-kasus yang ditangani oleh Bro Anto apa saja yang paling banyak? Kalau di Kabupaten Nrekang sendiri, kita lebih banyak aktif mengawal kasus-kasus yang pertama pasti biasanya narkoba. Oh, kasus narkoba. Itu lumayan tinggi ratingnya di Kabupaten Nrekang. Yang kedua itu kasus-kasus pencabulan. Dan di pencabulan ini spesifik lagi banyak melibatkan anak dan perempuan ya, tentunya. Kasus pencabulan anak. Tinggi angkanya. Angkanya di Nrekang bagaimana? Lumayan tinggi sih. Tapi kalau misalnya di tingkat kepolisian, cuma belum sempat kita minta secara resmi kemarin. Cuma kita sharing-sharing karena walaupun misalnya saya kurang lebih 2 tahun terakhir ini fokus untuk mendampingi misalnya manakala ada anak yang didudukkan sebagai korban maupun tersangka, kan selalu kita diplot ke sana. Diplot kan memang kewajiban negara adalah menjamin hak-hak mereka. Jadi kita memang selalu ditempatkan di di posisi ketika anak itu baik tersangkut kasus, dia yang didudukkan sebagai tersangka. Nah, itu jumlahnya kalau di tingkat kepolisian itu rata-rata 15 sampai 25 per tahun. Orang atau persen? Orang. Iya. Baik di posisi dia sebagai pelaku atau tersangka maupun dia sebagai korban ya. Dan anak. Dan didominasi sama kasus pelecehan. Banyak anak-anak di usia 18 tahun ke bawah yang bermasalah di kasus-kasus seperti itu. Angkanya tiap tahun sekitar 15 sampai 20 orang.
baik dia sebagai pelaku dan sebagai korban. Yes. Wow. Kabupaten Nrekang. Apakah angkanya itu cenderung naik atau cenderung turun kalau kasus pelecehan itu? Angkanya kalau saya lihat trennya sebenarnya naik, karena contoh misalnya begini, sekarang ke 2021 ini rentan waktu Januari sampai sampai April ini saya kurang lebih 5 kasus. 5 kasus. Tahun Cuma ini? ada satu yang berhasil kemarin di Persidamai. Selebihnya itu lanjut di tingkat peradilan. Ya luar biasa lah ya kalau misalnya pelecehan-pelecehan begitu semakin bergerak naik dan tidak ada upaya-upaya yang bisa dilakukan sehingga bisa zero. Kalau misalnya kita pakai variabel yang lain, angka yang lain mungkin jawabannya juga sama. Jawaban yang saya maksud itu adalah kan kebetulan di perkumpulan ini Ya. kita kebetulan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Nrekang. Pengadilan Agama. Sebagai pos bantuan hukum. Nah, di sana kan kita melayani contoh misalnya perceraian dan kasus-kasus lain yang diurus di Pengadilan Agama. Iya. Ya, karena tema kita adalah anak, fokus kita adalah anak, maka saya pasti ada angka yang kami dapatkan bahwa tren anak menikah di usia dini itu naik trennya. Angka pernikahan anak di usia dini di Kabupaten Nrekang cenderung naik. Ya. Per tahun rata-ratanya Signifikan sebenarnya, karena 2018 ke 2019 itu hampir 30 rata-rata angkanya. Tetapi kebetulan di 2020 langsung itu membludak. Langsung membludak jumlahnya. Tunggu saya lihat. ...116 kasus pernikahan. Istilahnya dispensasi. Iya, dispensasi itu adalah anak yang belum cukup umur tapi harus menikah. Beberapa kali saya mendapat data juga secara nasional bahwa angka pernikahan usia dini di Indonesia itu sudah semakin tinggi lah, dan itu sangat mengkhawatirkan karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya, termasuk misalnya faktor ekonomi yang membuat banyak keluarga yang memaksa anaknya harus menikah gitu. Kemudian juga faktor ya ekonomi dan sosial, dan juga di masa pandemi ini juga kan anak-anak cenderung tidak mendapatkan perhatian khusus sehingga mungkin terpengaruh, dan angkanya makanya banyak juga mereka-mereka ini, anak-anak kita ini yang akhirnya kebablasan dan melakukan pernikahan di usia dini. Dan Nrekang ternyata lumayan ya. Lumayan. Iya, jadi ini tadi ada yang menarik tadi. Ambil datanya pakai data nasional ya. Salah satu lah ukurnya ekonomi sosial. Kalau ekonomi ya. Tapi kan di sini di Nrekang trennya kalau saya lihat justru selain angka pernikahan di bawah usia dini ini kan ada angka perceraian. Nah, lucunya di sini tingginya angka perceraian didominasi sama anak-anak yang mereka yang menikah di usia muda. Nah, artinya mungkin itu data yang kita paparkan tadi itu secara nasional barangkali. Tetapi kalau di Nrekang justru kalau masalah ekonomi kita tarik, saya tidak temukan itu, karena justru itu yang menghambat usia pernikahannya ke depannya. Karena kan data ini kan angka ini yang berbicara kan. Jadi tingginya angka menikah di usia dini
berkorelasi dengan berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Tetapi angka perceraian ini kan didominasi sama anak-anak atau yang menikah di usia dini. Nah, yang menikah di usia dini ini rata-rata penyebab mereka cerai adalah ekonomi itu sendiri. Jadi agak apa ya? Ya kan kalau misalnya disurvei bertolak belakang data nasional dengan data kalau misalkan kan saya hanya berbicara. Ya, kalau saya membaca data yang di Kompas kemarin kayak begitu. Jadi di beberapa daerah mungkin karena faktor situasi sekarang juga sedang berat, sehingga banyak orang tua yang di beberapa daerah kampung-kampung misalnya ya bukan meminta sih, ya akhirnya menikahkan anaknya di usia-usia dini seperti itu. Tapi angka pernikahan usia dini itu juga kan mengkhawatirkan, karena kalau dari sisi kesehatan pasti itu banyak menyinggung misalnya anak-anak yang belum masanya melahirkan misalnya, kemudian tingginya angka kematian ibu dan anak. Nah, apakah Anda melihat ada upaya-upaya untuk menekan kasus ini sehingga trennya tidak naik? Ya, jadi kita bahas prosedur dulu ya. Prosedur di pengadilan misalnya dalam permohonan itu. Nah, kalau berkaitan dengan kesiapannya si anak melahirkan nanti, otomatis kan tidak mungkin kita proses atau tidak mungkin diloloskan berkasnya manakala tidak ada keterangan dari kesehatan, dalam hal ini Dinkeska, Postuka, yang berupa keterangan menyatakan bahwa fisik si anak sudah siap untuk itu. Nah, akhirnya pertanyaannya di sini kan, ini kan banyak masalah yang lahir. Ya. Nah, karena fokus pembicaraan kita dari tadi adalah masalah anak, tanggung jawab siapa ini? Nah, kalau kita kembali ke undang-undang perlindungan anak itu sendiri, maka pasti setelah dari keluarganya ya, orang bapak dan ibunya, pasti ke negara. Nah, berbicara negara, mungkin karena kita di skop kabupaten kan ada Komisi Perlindungan Anak misalnya, Dinas Perlindungan Anak. Karena berkaitan juga dengan kehamilan mungkin Dinas Kesehatan. Berkaitan juga dengan keluarga berencana, Dinas Sosial barangkali terlibat juga. Tapi ya bagaimana Anda melihat kehadiran negara dalam hal ini? Kalau kehadiran negara ya nihil saja. Mungkin ada tapi tidak tampak. Sebenarnya kalau kita bicara masalah penyelesaian masalah, ya ada. Menjemput kasus, iya. Itu kalau saya lihat itu sudah dilakukan. Tapi akar masalahnya kan agar angka ini tidak naik. Angka ini tidak naik, menekan angka. Bagaimana? Iya kan? Saya tidak pernah melihat, misalnya kan ndak dipungkiri juga bahwa saya biasa jalan-jalan ke Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dinas tersebut saya tidak dapat program-program upaya-upaya pencegahan. Yang ada hanya jemput kasus. Ya itu kan maksud kami saja di perkumpulan, otomatis akan ada di situ. Iya, karena berkaitan dengan itu ya. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan undang-undang tadi, kan mereka yang harusnya duluan sebelum masuk di masuk di kami atau di pihak-pihak lain. Terkait persoalan-persoalan yang dihadapi semuanya ini,
berarti tanggung jawab negara di kasus ini sangat kecil. Iya, minim sekali. Minim sekali ya. Karena kan kenapa saya bilang minim? Bagaimana mau berbuat kalau masalahnya kita tidak tahu? Maksud saya kebetulan salah satu dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak hubungi saya kemarin karena kan Kabupaten Nrekang ini sedang menuju program Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak. Tetapi mereka tidak menemukan angka-angka, apakah misalnya angka yang terlibat kasus atau yang sebagai korban atau bahkan yang berapa usia menikah di usia dini. Kan mereka tidak tahu. Karena mereka minta langsung sama saya datanya. Jadi pertanyaan tadi kalau dikatakan bagaimana upayanya negara dalam hal ini pemerintah daerah? Ya, sederhana jawabannya bahwa angkanya saja mereka tidak tahu berapa. Apalagi melakukan upaya. Apalagi melakukan upaya untuk mencegah angka-angka ini untuk tidak terus tumbuh atau bahkan bertambah. Atau ya mungkin menuju Kabupaten Layak Anak adalah sebuah upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah agar kasus ini tidak ada lagi. Mungkin kan pasti faktornya itu. Artinya begini, kan kita bisa analogikan. Bagaimana kita mau katakan sebuah rumah kalau tidak dibangun dulu pondasinya, tiangnya. Intinya nah, mau dapat predikat Kabupaten Layak Anak, lalu hal-hal yang terkecil yang menjadi penunjang tidak dilakukan, tidak diselesaikan, angka tidak ditekan, bahkan angka tidak mereka tahu berapa angka. Lucu lah ya. Kalau misalnya dilihat dari angka pernikahan usia dini itu, kecenderungannya anak-anak ini yang punya masalah sosial kah? Kalau tolak ukur sosialnya, kebetulan kan saya tidak tahu secara keseluruhan pola pergaulan di Kabupaten Nrekang. Nah, mungkin ada satu angka yang bisa kita telusuri langsung karena kan pasti kita berbicara masalah identitasnya secara lengkap. Nah, angka tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan artinya kan menikah di bawah usia dini kan sudah pasti di SMA ya. Bawah, ya. Tetapi kan terjawab di kasus perceraian ini. Kan tadi tingginya angka pernikahan dini sebanding dengan perceraian di usia dini. Nah, mereka ini dan setelah kita di situ baru terjawab bahwa setelah mereka masuk bercerai kan tentu kita data ulang. Kita data ulang misalnya latar belakang pendidikan memang tidak ada yang rata-rata tamat SMA atau bahkan SMP. Rata-rata yang tidak sekolah mungkin. Iya, artinya misalnya kuliah sudah pasti tidak. Putus sekolah, rata-rata putus sekolah ya. Rata-rata yang putus sekolah. Oh, ya artinya secara psikologis mereka belum siap ya untuk itu dan ya aduh, perbincangannya semakin seru tapi tampaknya malam sudah lebih cepat datang. Artinya mungkin kita agak lambat dan mungkin pembicaraan kita bisa lanjutkan lagi nanti. Intinya kita berharap apa yang kita perbincangkan ini bisa dicarikan solusi atau minimal tergugahlah kita untuk mau berupaya agar
anak-anak kita atau generasi kita ini tidak ya punya masa depan yang cerah lah. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan mungkin besok lagi bersama, karena teman saya ini juga adalah orang yang selalu nongkrong di sini. Karena malam, jadi kita sudahi dulu podcast kita hari ini. Tonton terus Ahmad Dahlan Project. Jangan lupa subscribe dan salam.